Halo teman-teman semuanya, selamat siang. Hari ini saya Fani Kurniawan. Saya akan memberikan panduan kepada teman-teman semua data apa saja yang perlu kita perhatikan di dalam pasar forex selama 1 minggu ke depan. Obviously, kita baru saja mendapatkan data non-farm payroll yang menunjukkan adanya penurunan dari nilai konsensus pasar dan dari segi previewsnya mengalami revisi dari 140 menjadi 86.000 ya. Dan ini memberikan kita pergerakan yang cukup signifikan pada saat berita itu rilis, cepat range-nya terbesar, kemudian posisi kita dimulai dari Australia dan juga Nasdaq mengalami stop loss. Namun pasar pada saat itu berekspektasi 50 basis point dan saat ini sudah mulai percaya bahwa 50 basis point mungkin tidak akan terjadi pada saat meeting di bulan September ya. Justru pasar masih berekspektasi bahwa di meeting tanggal 18 September nanti, Powell akan melakukan pemangkasan suku bunga di 25 basis point. Lalu pertanyaannya sekarang adalah data apa saja yang bisa mengkonfirmasi itu menuju tanggal 18 September nanti. Langsung saja kita lihat di dalam kalender ekonomi ya. Di sini di hari Senin kita mendapatkan GDP dari Jepang. Di sini angka dari GDP masih mengalami peningkatan dari nilai previousnya dari negatif 0,24 menjadi 2,9. Ini memberikan bukti kepada kita, namun dari segi price index di sini masih mengalami penurunan ya, tapi dari segi growth rate-nya atau pertumbuhannya di sini mengalami peningkatan ya. Ini akan memberikan dampak terhadap nilai spending ya. Artinya pertumbuhan meningkat, ya, artinya nilai inflasi ke depannya juga akan mengalami peningkatan ya. Dan apabila nilai inflasi mengalami peningkatan, maka BOJ akan segera menaikkan tingkat suku bunganya. Dan ini akan memberikan penguatan terhadap Jepang Yen untuk ke depannya. Dan ditambah lagi speech dari Ueda, minggu lalu kita mendapatkan bahwa Ueda akan terus, jika nilai inflasi ke depannya akan mengalami peningkatan, maka ia akan segera melakukan kenaikan tingkat suku bunga. Dan di hari Selasa, kita nanti juga akan mendapatkan unemployment rate dari pound sterling dan juga average earnings. Apabila data pengangguran di sini mengalami peningkatan, maka spending akan menurun, dan apabila spending menurun, uh, pound sterling akan melakukan pemangkasan suku bunga untuk ke depannya ya. Dan juga di hari Rabu nanti kita akan mendapatkan GDP kembali dari pound sterling. Jadi data pound sterling juga cukup menarik untuk kita perhatikan ya, untuk ke depannya. Di hari Rabu nanti ada pound sterling, dan di hari Rabu, di hari yang sama kita akan mendapatkan nilai inflasi dari Amerika ya. Simpel saja aturannya, apabila nilai inflasi mencatatkan adanya penurunan dari nilai sebelumnya, maka US dollar akan kembali tertekan ke arah bawah, dan ini akan memberikan penegas kepada kita bahwa Fed rate cut di bulan September sebesar 25 basis point itu harus segera dilakukan ya. Namun apabila em, data inflasi menunjukkan adanya penguatan, ya mungkin pasar akan melakukan aksi taking profit dan menunggu bagaimana Jerome Powell memberikan pernyataannya pada saat FOMC meeting minutes di tanggal 18 nanti. Dan juga di hari Kamis kita akan mendapatkan ECB interest rate decision ya, dan juga speech dari McCall, kemudian speech dari John Nick, dan juga BOJ dari Tamura. Obviously di sini ECB sudah mulai melakukan pemangkasan untuk kedua kalinya dari 4,25 menjadi 4%. Yang menjadi pertanyaannya sekarang, apakah di bulan November dan Desember di tahun 2024 mereka akan terus melakukan pemangkasan untuk kedepannya ya. Jika kedepannya Eropa akan melakukan pemangkasan secara berturut-turut di sisa akhir tahun 2024, maka Eropa akan mengalami perlemahan. Namun jika saat ini mereka melakukan cut, namun dalam pernyataan atau dalam press conference-nya Eropa tidak memberikan guideline ke depannya, atau mereka masih akan terus melihat data-data yang ada untuk ke depannya, mungkin Eropa akan bergerak relatif netral ya terhadap mata uang yang dipasangkan ya. Dan juga PPI dari segi produsen di sini dari Amerika, apabila nilai produsennya mengalami peningkatan, ya mungkin supply-nya juga mengalami penguatan. Tapi kalau misalnya PPI-nya mengalami pelemahan, ya maka ditambah dengan inflasi yang sudah dari sisi demand yang melemah
dari segi produsennya juga harga-harga barangnya juga melemah. Jadi apabila ini terjadi ya dolar akan kembali melemah. Dan ditutup hari Jumat akan ada Michigan Consumer dan import ekspor di Amerika dan speech tidak ada speech ya. Jadi minggu ini pastikan saja data dari Amerika yaitu inflasi kita pantau sama-sama ya. Dan sisanya jika inflasi turun ya kita bisa hold menuju Fed rate decision di tanggal 18 September. Ya, kurang lebih seperti itu. Dan sedikit berita di sini em, dari sisi kabinet Jepang yaitu adalah Hayashi dari mengatakan bahwa more rate hikes ahead ya. Jadi kenaikan suku bunga mungkin akan terus berlanjut untuk ke depannya. Dan di sini dari analis Goldman Sachs mengatakan bahwa dia memforecast 25 basis point Fed rate cut itu di bulan September, November, dan Desember. Jadi tiga meeting yang tersisa di tahun 2024, eh, analis dari Goldman Sachs memperkirakan Powell akan melakukan pemangkasan berturut-turut sepanjang di kuartal 4 ini ya. Jadi kalau misalkan ini terjadi, maka dolar akan mengalami pelemahan yang cukup signifikan dalam ya. Karena apa? Karena pasar sudah memproyeksikan Fed itu akan pangkas di bulan September. Namun jika Powell menambahkan statement yang lebih dovish lagi, artinya tidak hanya di bulan September, namun di bulan November dan Desember mungkin proyeksinya akan sama, akan melakukan hal yang sama, dolar akan mengalami bearish yang sangat signifikan. Dan di sini BlackRock ya mengatakan bahwa 50 basis point rate cut mungkin bukan akan menjadi sinyal yang menakutkan ya, bukan sebuah yang memberikan kepercayaan ya. Jadi apabila 50 basis point mungkin terjadi, ya mungkin pas atau perekonomian di negaranya mungkin akan mengalami resesi ya. Namun jika tidak melakukan 50 cut, 25 basis point mungkin masih ada confidence ya. Artinya aset-aset seperti saham atau Jepang Yen, safe haven mungkin akan mengalami penguatan gitu ya. Ekspansi mulai akan terjadi gitu ya. Oke, mungkin itu kalau kita lihat dari sisi CME Fed Watch Tool di sini pasar masih memperkirakan 71% The Fed akan pangkas suku bunganya di 25 basis point. Dan masih probabilitasnya 100% cut. Cuman seberapa besar eh, pemotongan atau seberapa besaran pemotongan suku bunganya ini akan ditentukan oleh Jerome Powell nantinya di tanggal 18 September. Oke, kurang lebih seperti itu. Minggu ini akan banyak sekali rentetan data, mulai dari speech dari pound sterling, Eropa, dan juga inflasi dari Amerika. Jadi kita pantau saja sama-sama datanya seperti apa untuk minggu ini. Oke, kalau kita lihat dari segi teknikal, beberapa posisi kita masih jalan, khususnya di New Zealand USD. Saat ini kalau kita lihat dari segi teknikal, sudah impulse, break, and impulse seharusnya di minggu ini ya. Seharusnya. Apabila data inflasi nanti malam menunjukkan adanya perlemahan yang sama ya dari sisi US dollarnya, karena kita tahu bahwa GDP dari ponsel dari Jepang Yen mengalami peningkatan dan juga didukung oleh speech dari gubernur dari Jepang mengatakan akan menaikkan tingkat suku bunga lebih lanjut jika ini terjadi. Yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana US dollarnya sehingga pasar akan menaruh uangnya ke beberapa aset ya. Salah satunya yang saya proyeksikan ini ada di Jepang Yen ya. Jadi bukan New Zealandnya yang saya tradingkan, tapi Jepang Yennya yang akan menjadi main mover pergerakan bearish yang ada di sini ya. Kurang lebih seperti itu. Dan juga di sini Euro Jepang Yen kita juga melakukan sell di Euro Jepang Yen selama validasi lower high yang di sini masih belum mengalami tertembus ya atau belum menembus, maka ada kecenderungan Euro Jepang Yen akan mengalami perlemahan. Namun di sisi lain di sini juga sudah terkena support sebenarnya. Tapi secara structure kita melihat di sini masih membuat lower low dan juga di sini ada bullish triangle dan bullish triangle-nya seharusnya akan menjadi 1:1. Dari sini mungkin akan lebih jauh lagi sampai ke bawah sini ya. Saya nggak tahu kapannya bisa terjadi seperti ini.
Ya, hal itu kita bisa pastikan berdasarkan data-data yang ada untuk ke depannya. Tapi at least dia sampai di sini saja mungkin ini sudah cukup lumayan ya profitnya hampir 600 pips. Kalau kita bisa taruh sampai ke bawah ya itu udah hampir 1.300 pips. Jadi let's see ya. We will see bagaimana data yang tercermin untuk minggu ini. Kemudian kita lihat juga di pound sterling Jepang Yen. Saat ini ke pound sterling Jepang Yen masih running posisi kita ya. Jadi saya masih melakukan pembelian terhadap yen dan perlemahan dari GBP Jepang Yen ini bukan berdasarkan dari pound sterlingnya juga ya. Namun sebagian besar lebih besar perlemahan ini dari sisi yennya itu sendiri ya dan perlemahan dari US dollar. Dan juga secara teknikal juga sama di sini saya melihat juga sudah eh, impulsif kemudian retrace ya kemudian dia retrace kemudian dia akan kembali impulsif kembali ya ya kita nggak tahu kapan dia bisa impulsif yang terlalu dalam seperti ini tapi yang pasti semoga saja data inflasi akan memberikan sentimen terhadap rate cut di bulan September atau November dan Desember mungkin akan terjadi gitu ya kurang lebih seperti itu. Oke, dan terakhir UJ, saat ini UJ masih terombang-ambing. Saran saya cut aja dulu ya kalau misalkan teman-teman sudah profit karena range UJ ini sungguh sungguh menakutkan ya, besar sekali range-nya. Jadi tunggu saja ya dan dari segi teknikal juga tidak terlalu bagus. Weekly supportnya sudah kena dan juga ya saya nggak tahu nih sentimen apa yang akan terjadi pada saat 18 September nanti. Oke, dan terakhir kita lihat indeks dolar. Saat ini indeks dolar sudah kena di area supportnya, kemudian dia retrace kembali, ya pasar mungkin akan menunggu atau melakukan taking profit, mencari konfirmasi tambahan lainnya, yaitu data inflasi. Jika inflasi turun, mungkin pasar akan melakukan selling pressure kembali ya. Karena NFP minggu lalu, pasar asumsi waktu itu 50 basis point gitu ya. Namun setelah penutupan market pasar 25 basis point. Mungkin itu yang menjadi keraguan ya bagi pasar ditambah data inflasi yang akan kita dapatkan di hari Rabu nanti ya. Jadi masih ada ketidakpastian uncertainty namun kalau kita lihat secara keseluruhan mulai dari pernyataan Powell di Jackson Hole yang sudah mengatakan ya sudah terlihat jelas lah arahnya gitu ya ya bias saya masih tetap sell terhadap US dollar. Namun pertanyaannya sekarang di mana kita harus entry ya. Ya dan itu semua harus kita lihat berdasarkan technical side ya. Jadi tidak ujuk-ujuk langsung sell semuanya gitu. Kita perhatikan saja bagaimana teknikal yang ada. Apakah ada break and retest, apakah ada breakout support atau resisten tertentu. Kalau misalkan posisinya seperti ini ya wait and see itu artinya ya. Oke, mungkin itu aja dari saya ya. Dan kemudian terakhir eh, gold ya. Kalau kita lihat gold di sini ranging, masih ranging. Kalau kondisi seperti ini dan teman-teman melihat gold ada kecenderungan untuk bisa bullish kembali ya bisa-bisa saja. Ya, kita lihat berdasarkan teknikal aja lah kalau gold ini ya, jangan dikaitkan dengan red card dan lain sebagainya ya bisa-bisa aja. Tapi pergunakan ini sebagai teknikal aja. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya share kepada teman-teman semua. Nanti ke depannya akan saya update lagi. Terima kasih, happy trading and safe trading.